Sekalipun sudah ditetapkan ilegal oleh Satgas Pasti, faktanya Ponzi Riset Car masih beroperasi. Ini merupakan update perkembangan investasi ilegal skema Ponzi Riset Car. Dari sekian platform penipuan investasi yang sudah saya ulas, Riset Car merupakan salah satu platform yang paling banyak ulasannya. Ada 9 video ulasan saya tentang Riset Car, dan ini merupakan ulasan yang ke-10. Sudah banyak bukti penipuan Riset Car yang sudah saya paparkan, mulai dari klaim legalitasnya sampai pada profil perusahaan resmi yang digunakan oleh Riset Car untuk melancarkan penipuannya. Jadi kalau kalian mau tahu apa saja penipuan Riset Car, silakan tonton ulasan-ulasan tersebut. Setiap ulasan memiliki materi ulasan yang berbeda-beda. Dalam ulasan yang saya posting pada 21 Juni 2025, saya sudah paparkan bahwa Riset Car telah ditetapkan sebagai entitas ilegal oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada 19 Juni 2025. Parahnya, setelah Riset Car ditetapkan sebagai entitas ilegal pada 19 Juni lalu, pada tanggal 20 Juni 2025, Polrestabes Makassar malah mengadakan kegiatan sosialisasi bersama Riset Car. Pertanyaan saya kepada institusi kepolisian Republik Indonesia, bukankah Polri juga merupakan bagian dari Satgas Pasti yang juga ikut menetapkan Riset Car sebagai entitas ilegal? Lalu kenapa Polrestabes Makassar justru melakukan sosialisasi bersama Riset Car? Yang kedua, sekalipun sudah ditetapkan sebagai entitas ilegal dan situs webnya katanya telah diblokir, faktanya, situs web dengan alamat domain m.risetcar.org masih bisa diakses hingga saat ini. Bahkan, Riset Car memiliki alamat domain baru dengan alamat m.risetcarid.org. Pertanyaan saya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, bukankah Komdigi juga bagian dari Satgas Pasti? Lalu kenapa situs-situs Riset Car tidak diblokir? Ketiga, dalam ulasan yang saya posting pada 28 Mei 2025, perusahaan cabang Riset Car di Indonesia adalah PT Riset Teknologi Internet, di mana direkturnya adalah Mega Irawati Puspita N dan Rizky Febriani sebagai komisarisnya. Dokumen pengesahan perseroan terbatas tersebut diterbitkan pada 22 November 2024 oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kini, Riset Car kembali membuat perseroan terbatas bernama PT Riset Car Teknologi Internet. Ini bisa dibaca di situs risetcar.org pada halaman berita. Di situ ditampilkan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Riset Car Teknologi Internet pada tanggal 8 Juli 2025 oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu artinya, PT baru ini diterbitkan setelah Satgas Pasti menetapkan Riset Car sebagai entitas ilegal, yakni pada 19 Juni 2025. Kok bisa? Anehnya, jika perusahaan lain dengan bangga memperkenalkan jajaran direksi, direktur dan komisaris, namun Riset Car justru menyembunyikannya. Ini sama halnya dengan ulasan yang saya posting pada 28 Maret 2025. Dalam ulasan tersebut, saya tunjukkan rekaman layar pada situs risetcar.org. Di situ nama direktur dan komisaris pada dokumen pengesahan Badan Hukum PT Riset Teknologi Internet juga disembunyikan. Belakangan baru diketahui dari salah satu postingan di Facebook bahwa nama lengkap direkturnya adalah Mega Irawati Puspita N dan nama komisarisnya adalah Rizky Febriani. Harusnya para investornya bertanya, jika kegiatan Riset Car resmi dan aman, kenapa harus menyembunyikan nama lengkap direktur dan komisarisnya? Dan anehnya lagi, postingan tersebut tertanggal 11 November 2023. Sementara isi postingannya berupa dokumen yang diterbitkan pada 8 Juli 2025. Itu artinya postingan tersebut telah mengalami beberapa kali pengeditan. Dan yang terbaru, berdasarkan postingan bagian berita di situs risetcar.org yang dipublikasikan pada tanggal 28 Juli 2025,
PT Risetkar Teknologi Internet telah mendapatkan izin berbasis risiko dengan nomor NIB 2207250138999 yang diterbitkan pada 22 Juli 2025 oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Itu artinya, izin perusahaan baru ini diterbitkan setelah Risetkar ditetapkan sebagai entitas ilegal oleh Satgas Pasti. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bukankah institusi kalian juga bagian dari Satgas Pasti yang ikut menetapkan Risetkar sebagai entitas ilegal? Lalu kenapa setelah Risetkar ditetapkan sebagai entitas ilegal, institusi kalian justru mengeluarkan izin baru bagi Risetkar? Pada bagian pengenalan platformnya, Risetkar dengan jelas menyatakan sebagai kegiatan investasi berbentuk crowdfunding atau urun dana. Namun sebagai perusahaan asal Amerika Serikat, Risetkar justru tidak terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC Amerika Serikat sebagai regulator resmi kegiatan investasi crowdfunding. Begitupun dalam aturan hukum Indonesia, regulator yang berwenang dalam menerbitkan izin bagi kegiatan investasi crowdfunding atau urun dana adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/PJOK 04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana dan berbasis teknologi informasi. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggara yang akan melakukan layanan urun dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara dalam pasal 6 ditentukan bahwa penyelenggara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 5 harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika. Sejak ulasan pertama hingga saat ini, saya belum menemukan bahwa Risetkar menunjukkan bukti terdaftar di SEC, OJK, atau juga terdaftar sebagai PSE di Komdigi. Ya tentu saja, jika Risetkar memang terdaftar, tidak akan ditetapkan sebagai entitas ilegal oleh Satgas Pasti. Jadi bagi kalian para investor Risetkar yang menyatakan bahwa Risetkar bukan penipuan, ya kalau kalian statusnya sebagai pecandu Ponzi, itu bisa saya pahami. Hidup kalian memang bergantung dari menipu dan menikmati uang hasil jerih payah orang lain. Namun bagi kalian yang bukan merupakan pecandu Ponzi, penipu dan penikmat uang haram, sudah saya jelaskan bahwa Risetkar merupakan penipuan investasi skema Ponzi. Jika menurut kalian Risetkar bukan merupakan penipuan, hanya karena Risetkar selama ini terbukti membayar dan kalian bisa melakukan penarikan, ya memang seperti itu cara kerja penipuan skema Ponzi. Sebagai skema Ponzi, keuntungan yang dibayarkan kepada kalian tidak berasal dari kegiatan investasi, melainkan dari penyertaan modal para investor baru. Selama masih ada penyertaan modal baru dan jumlahnya masih seimbang dengan keuntungan yang harus dibayarkan pada para investor lama, maka skema Ponzi akan terus berjalan. Namun justru karena keuntungan yang sepenuhnya berasal dari penyertaan modal baru itulah, skema Ponzi akan berujung runtuh. Dan sebagai skema Ponzi, jumlah orang yang dirugikan jauh lebih banyak dari orang yang diuntungkan. Karena untuk memberikan keuntungan bagi satu orang membutuhkan beberapa orang sebagai tumbal. Lalu siapakah mereka yang akan menjadi tumbal? Para investor yang bergabung menjelang keruntuhannya. Jadi bagi kalian yang tidak termasuk sebagai pecandu Ponzi, penipu, dan penikmat uang haram, saran saya jangan berinvestasi di Risetkar. Dan bagi seluruh lembaga negara yang terkait dengan persoalan ini, khususnya Satgas Pasti, sampai kapan kalian melakukan pembiaran ini? Sampai kapan aktivitas kalian tidak terintegrasi satu sama lain? Jangan sampai negara ini hancur karena perbuatan aparatur dan sistem birokrasinya sendiri.